Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru yang hebat di seluruh Nusantara. Saya akan memberikan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Perkenalkan, nama saya Rahmah Murti Insilah, guru kelas 5 SD Negeri Ngabean Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Ayo kita ikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum berikut ini. Untuk mengawali kegiatan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, kita membuka Google. Kemudian tuliskan guru belajar. Dan kita pilih program guru belajar multiseri atau portal resmi guru belajar. Akan muncul tampilan seperti ini dan klik OK, saya mengerti. Setelah itu akan muncul beberapa menu guru belajar, yaitu seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimum, seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID-19. Kita pilih yang seri asesmen kompetensi minimum. Akan muncul tampilan seperti ini dan klik selengkapnya. Kemudian akan muncul ayo belajar bersama dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kita klik mulai belajar. Di sini apabila kita sudah menuliskan password dan kata sandinya, akan langsung muncul nama kita. Tetapi kalau belum, kita harus menuliskan username dan passwordnya. Kemudian kita pilih yang bawah asesmen kompetensi minimum, klik selengkapnya. Setelah itu akan muncul kegiatan yang harus kita selesaikan, yaitu bimtek dan pengimbasan. Kita mulai kegiatan bimtek seri AKM. Setelah selesai rangkaian kegiatan bimtek, maka kita melaksanakan kegiatan pengimbasan AKM, yaitu kita menularkan ilmu yang sudah kita punyai tentang seri AKM ini kepada rekan sejawat. Bapak Ibu guru yang hebat, latar belakang dan kebijakan asesmen kompetensi minimum nasional adalah sebagai berikut. Hasil PISA, Program for International Student Assessment, membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Bagaimana pendapat Anda, Bapak Ibu guru hebat?
Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh sangat dibutuhkan. Untuk itu, tahun 2021 ini, Asesmen Nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Apa pentingnya asesmen nasional? Telah dijelaskan bahwa asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berikut ini kecakapan hidup abad 21 yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. 1. Kecakapan belajar dan berinovasi. 2. Kecakapan menggunakan teknologi informasi. Dan 3. Kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Yang menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif saja, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Bapak Ibu guru yang hebat, pada BIMTEK seri AKM ini kita akan belajar mengenai 1. Konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Teknik pelaksanaan asesmen nasional. 3. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat sekolah dasar. 4. Butir soal asesmen numerasi pada tingkat sekolah dasar. 5. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu tertarik mengikuti kan? Ya, program ini akan efektif apabila kita mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, mempelajari secara seksama semua konsep, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Apa sih perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional? Baiklah, ini dia perbedaannya. Bapak Ibu guru yang hebat, manfaat asesmen nasional adalah 1. Sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. 2. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. 3. Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Ya, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, berikut ini adalah kegiatan pengimbasan program guru belajar seri AKM saya di SD Negeri Ngabean, Secang, Magelang.
semua informasi tentang asesmen kompetensi minimum ada di dalam BIMTEK tersebut. Demikianlah pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum dari saya. Selamat mengikuti dan mari tingkatkan kualitas pendidikan di Indonesia bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.